Presiden Prabowo melalui Kementerian Perdagangan memastikan arah kebijakan anggaran tahun 2026 berpihak pada penguatan pasar dalam negeri, perluasan ekspor, dan peningkatan daya saing UMKM. Dalam rapat bersama Komisi 6 DPR, tambahan anggaran sebesar 586 miliar rupiah diajukan sehingga total pagu tahun depan mencapai 1,4 triliun rupiah. Kebijakan tambahan anggaran Kementerian Perdagangan ini menandai keseriusan pemerintah menjaga ketahanan ekonomi sekaligus memperluas peluang di pasar global. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan seluruh alokasi akan diarahkan pada 3 fokus utama: pengamanan pasar domestik, memperkuat akses ekspor, serta mendorong UMKM agar mampu bersaing di tingkat internasional. Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri sidang Senat Terbuka Akademi Meteorologi dan Instrumentasi di Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Dari forum ini Mendak menjelaskan bagaimana tambahan 586 miliar rupiah akan melengkapi alokasi anggaran yang sudah dirancang hingga totalnya mencapai 1,4 triliun rupiah pada tahun depan. Fokus pertama adalah menjaga stabilitas pasar dalam negeri. Pemerintah ingin memastikan masyarakat memperoleh harga yang wajar serta akses terhadap barang-barang kebutuhan pokok yang terjamin ketersediaannya. Upaya ini sekaligus mendukung iklim usaha yang sehat, terutama bagi pelaku retail modern maupun pasar tradisional. Prioritas kedua menyasar perluasan pasar ekspor. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berhasil menyelesaikan sejumlah perundingan perdagangan internasional, di antaranya dengan Amerika Serikat melalui perjanjian USEFA, kerjasama Uni Emirat Arab lewat IAIU, hingga kesepakatan dengan Kanada, negara-negara Asia, dan Amerika Latin. Setiap perjanjian membuka peluang baru bagi produk nasional untuk merambah pangsa pasar yang lebih luas. Selain ekspor, penguatan UMKM menjadi prioritas ketiga. Pemerintah menyadari kontribusi besar UMKM terhadap perekonomian nasional. Saat ini, lebih dari 80% produk UMKM telah terserap jaringan retail modern. Kedepan, Kemendak akan mengarahkan tambahan anggaran untuk program peningkatan kapasitas agar UMKM naik kelas dan mampu bersaing di pasar ekspor. Anggaran yang sudah ada ya, kita akan memanfaatkan, kita akan optimalisasi ya semua anggaran yang ada, termasuk tahun ini maupun tahun depan dengan program-program yang memang sudah kita siapkan ya. Insya Allah kita dapat menjalankan semua tugas programnya dengan baik. Penambahannya itu berapa Pak? Usulan yang di... Usulan sekitar 500-an ya, 500-an sekian. Untuk skala prioritasnya apa aja Pak? Jadi kita ada 3 program Pak ya. Program kita itu pengamanan pasar dalam negeri ya. Kemudian yang kedua perluasan pasar ekspor, dan yang ketiga UMKM bisa ekspor ya. Ketiga-tiganya ini sebenarnya kita ngomongin pasar ya. Kalau pengembangan pasar dalam negeri, pasar kita yang besar ini bagaimana bisa diisi oleh industri dari dalam negeri ya. Jadi caranya gimana? Caranya ya produk-produk dalam negeri ini harus punya kualitas ya, sehingga bisa bersaing dengan produk-produk asing. Kalau produk kita bagus, asing pun juga nggak bisa masuk ya, jadi kembali ke kita semua. Kemudian yang kedua, perluasan pasar ekspor. Jadi kita akan semakin banyak mengembangkan pasar-pasar baru. Kita sekarang sudah banyak mempunyai perjanjian dagang ya. Sekarang tahun ini kita sudah menyelesaikan beberapa perundingan seperti USEFA, IAIU, kemudian Indonesia Kanada SEPA, Tunisia Indonesia PTA, dan juga Indonesia Peru SEPA yang sudah ditandatangani tanggal 11 Agustus kemarin. Dengan 3 pilar utama ini, pemerintah optimistis industri lokal dapat semakin tangguh. Anggaran 2026 akan menjadi instrumen strategis untuk menyiapkan produk Indonesia agar lebih kompetitif, baik di pasar nasional maupun global. Tambahan anggaran Kementerian Perdagangan tidak semata memperkuat fondasi ekonomi, tetapi juga membuka jalan bagi UMKM dan industri nasional untuk menembus pasar dunia. Dengan arah kebijakan yang jelas, langkah ini memperlihatkan upaya pemerintah membangun perdagangan yang berdaya saing sekaligus inklusif. Transmigrasi baru untuk Indonesia Emas 2045. Simak laporan selengkapnya setelah yang satu ini tetap di Jendela Istana.